Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak jarang atau mungkin tidak sedikit saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita atau famili-famili kita yang pada tahun ini tidak membersamai kita di bulan Ramadan ini. Maka ketika kita mendapatkan keuntungan atau keberkahan dan kesempatan bagi kita untuk bisa berinteraksi di bulan Ramadan ini dalam mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah momentum itu. Manfaatkanlah sebesar-besar. Maksimalkanlah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berupaya untuk senantiasa bersujud kepada Allah sampai kita mungkin beranggapan bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, agar khusyuk itu luar biasa, agar ketaatan itu paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan bukan salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam. 4 bulan haram adalah 4 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. 4 bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 adalah di bulan Rajab. 4 bulan ini tidak termasuk Ramadan di dalamnya. 4 bulan haram ini adalah bulan mulia yang di dalamnya bahkan sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir melalui perantaraan atau di bumi Makkah Al-Mukarramah. Itu para kaum Arab Quraisy sebelum Islam datang itu telah memuliakan 4 bulan ini. Telah memuliakan 4 bulan ini berdasarkan ajaran dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menuju keturunannya Ismail alaihissalam. 4 bulan haram ini mereka sangat muliakan. Tidak boleh berperang di dalamnya. Tidak boleh melakukan fahsya, kemaksiatan. Tidak boleh melakukan safar bahkan oleh mereka. Saking hormatnya mereka terhadap 4 bulan haram ini. Perang tidak boleh di dalamnya. Tetapi berbeda dengan kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan yang diberi Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Ramadan ini adalah perbedaan yang khusus, kemuliaan yang khusus. Karena apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya petunjuk, tapi Allah menjadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai penjelasan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa bayinah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Maka kemuliaan bulan Ramadan ini dengan hadirnya Al-Qur'an hendaknya tidak kita sia-siakan. Karena para sahabat yang dikategorikan sebagai generasi emas dalam Islam, generasi terbaik yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah generasi para sahabat. Kenapa mereka dikatakan generasi terbaik? Karena di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khairul anam, sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan. Mereka mendapati pengajaran dari Rasulullah SAW secara langsung. Mereka mengecapi, menikmati air kejernihan daripada Islam itu langsung dari Rasulullah SAW. Maka mereka dikatakan umat yang terbaik. Mereka saja pun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zaman, itu sangat menanti-nantikan bulan Ramadan. Bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan mereka sedih luar biasa. Menangis, air matanya jatuh, tumpah setiap malam di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena mereka akan berpisah kepada bulan Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan umur yang cukup bagi mereka untuk Ramadan berikutnya. Setiap hari mereka berdoa agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Maka kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, usia kita itu sampai di dalam bulan Ramadan, hendaknya tidak kita sia-siakan bulan ini. Karena para sahabat sekalipun yang telah mendapatkan garansi dari Allah saja pun mereka luar biasa mendakwakan, luar biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita tidak dapat garansi, Pak. Wallahu alam, entah saya atau mungkin bapak-bapak sudah dapat garansi sendiri dari Allah bahwa bapak-bapak itu dan ibu-ibu itu akan terselamatkan di dalam kehidupan dunia sampai menjelang akhir hayatnya, sehingga ketika matinya ditampung Allah di Jannatun Na'im. Kalau saya tidak, kita belum dapat garansi. Karena kita belum dapat garansilah, maka kita harus berupaya sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu gigih beribadah, sholat tahajud, qiyamul lail di malam hari setiap malam sampai-sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Mengapa kau begitu gigih? Padahal engkau adalah manusia yang maksum. Dosa-dosamu diampuni, kesalahan-kesalahanmu dimaafkan. Bukan hanya yang telah lalu, tapi yang akan datang juga Allah maafkan dan ampuni. Lantas mengapa engkau beribadah luar biasa seperti itu ya Rasulullah?" Maka jawaban dari Rasulullah SAW, "Aku hanya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah." Luar biasa ya ikhwan. Rasulullah SAW seorang yang maksum, seorang yang terjaga, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, mendapat garansi yang luar biasa dari Sang Khalik, tapi ibadahnya luar biasa, tahajudnya sampai bengkak-bengkak kaki. Kita Pak, Bu, qiyamul lail kita sampai bengkak-bengkak kaki kita. Kebas-kebas mungkin ya. Kebas-kebas pun karena asam urat, kebanyakan makan kambing unggahan kemarin. Unggahan biasa makan daging sapi ya kan. Kan daging kita lembu begitu banyaknya, mungkin orang tua biasa diantari sama anak-anaknya. Sahur antem aja ya kan. Buka balas dendam pakai 3 potong daging. Habis itu mau qiyamul lail, mau tarawih, kebas-kebas kakinya. Wah, udah kayak Rasulullah. Masya Allah. Kenapa udah kayak bengkak-bengkak kakinya? Padahal asam urat. Baru berapa rakaat? Kita berapa rakaat, Pak? 8 tambah 3. Bukan seperti itu, bukan arti kata Rasulullah SAW itu berpenyakit asam urat, tidak. Beliau sehat, luar biasa sehat. Seorang dokter Amerika mengatakan, membuat buku yang tadinya dia beragama bukan Islam. Ketika dia berpraktek di Saudi Arabia, ternyata luar biasa, nggak ada pasiennya, orang semua sehat semua. Ternyata telisik punya telisik bahwa penduduk di Saudi Arabia itu melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Mereka makan kambing, nggak ada masalah. Yang dalam kacamata kita orang awam, kambing itu bermasalah kolesterol, bermasalah asam urat, ya Pak ya, bermasalah darah tinggi. Tapi Rasulullah SAW makanan kesukaannya itu adalah daging kambing, bagian paha sebelah kanan. Itu kesukaan Rasulullah.
Tapi beliau nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, nggak ada jantung, nggak ada penyakit jantung, nggak ada darah tinggi. Begitulah keseharian Rasulullah, sangat sehat. Maka dokter itu ketika telisik, ternyata mereka mempraktekkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Dikajinya. Barulah dia mengarang Muhammad is my doctor. Dokterku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa ia kepada hidayah Islam. Dia mengetahui bagaimana cara hidup Rasulullah itu benar-benar steril, benar-benar sehat, dan benar-benar proporsional. Luar biasa. Sehingga membawanya kepada cahaya Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran bulan Ramadan ini hendaknya senantiasa kita manfaatkan. Bukan hanya di dalam melaksanakan shaum, menahan lapar dan dahaga ketika terbit matahari sampai terbenamnya. Tidak hanya itu, tapi lebih daripada itu. Mungkin banyak para mubaligh, para ustadz, para dai menyampaikan Ramadan syahrul syam, Ramadan syahrul mubarak, Ramadan syahrul maghfirah, bulan puasa, bulan keberkahan, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin masih sedikit yang mendakwahkan bahwa Ramadan adalah syahrul jihad. Ramadan ini adalah bulan jihadnya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika menghadapi perang yang menentukan sekali dalam peradaban Islam, yaitu perang Badar Al-Kubra. Itu terjadi di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat dari Madinah menuju ke satu tempat untuk menghadang kafilah dagang dari orang-orang Quraisy yang pulang dagang dari Syam menuju ke Mekah. Beliau hadang 313 orang beserta dengan Rasulullah SAW. Dalam kitab sejarah Sirah Nabawi Syekh Al-Mubarakfuri. Ternyata kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan mendengar ada pencegatan dari Rasulullah SAW beserta para sahabat, sehingga ia mengirim kurir yang mengendarai kuda paling cepat seorang Quraisy pada saat itu. Melaju secepat kilat sampai ke Makkah untuk menyampaikan berita bahwa kafilah dagang yang membawa harta-harta daripada kaum Quraisy itu sedang dihadang atau dicoba untuk dihadang oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat. Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat hanya membawa perlengkapan seadanya. Dikisahkan pada saat perang itu pedang saja itu bagi dua sama sahabat lainnya. Pinjam dulu pedangmu, aku tebas di sana. Sampai sebegitu, satu pedang kongsi dua. Saking minimnya persenjataan, karena memang menuju atau keluar dari Madinah pada saat itu tidak mau atau tidak ada niatan untuk perang, hanya untuk mencegat kafilah dagang. Tapi disambut oleh pasukan Makkah yang ketika mendengar bahwa harta-harta mereka dicoba untuk dirampas oleh Rasulullah, mereka persiapkan 1000 pasukan lebih dengan persiapan senjata perang, dengan logistik perang, dengan mental perang. Mereka siap berhadapan di satu bukit Al-Badar, di satu lembah Badar. Ketika itu Rasulullah berjumlah 313 orang berhadapan dengan 1000 orang lebih pasukan Bani Quraisy. Perbandingannya berapa, Pak? 1:3. Orang mukmin itu ketika ia sabar, ia bisa mengalahkan satu orang mukmin. Ketika ia sabar, ia bisa mengalahkan 10 orang musuh. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu nggak keroyokan mainnya. Dikeroyok sering. Ya kan, Pak? Kita di Myanmar, minoritas dikeroyok sama budak-budak Myanmar. Kita di India, minoritas dikeroyok sama Hindu-Hindu India. Kita minoritas di Palestina dikeroyok sama Israel dan Amerika serta kroni-kroninya. Kita di Cina, di Xinjiang, kaum muslimin sedikit dikeroyok dengan budak-budak Cina. Kita biasa dikeroyok, tapi kita nggak biasa main keroyok. Karena perbandingannya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, satu orang mukmin yang sabar itu dapat mengalahkan 10 orang musuh. Tetapi ketika Allah mengetahui bahwa kadar kesabaran kalian itu tidak cukup maksimal, maka Allah bandingkan satu orang mukmin itu dapat mengalahkan 2 orang musuh. Ini seminim-minimnya orang mukmin, ya kan? Setidak sabarnya orang mukmin
satu orangnya bisa mengalahkan 2 orang musuh. Seperti inilah perbandingannya. Maka dikisahkan dalam perang Badar itu 313 orang berhadapan dengan 1000 pasukan musuh yang siap tempur dengan persenjataan, logistik dan mental. Pada saat itu Rasulullah hanya yang punya pedang bawa, yang nggak punya ya udah ikut aja. Hanya bawa minuman sekendi aja. Berhadapan dengan pasukan musuh. Tapi Allah memberikan pertolongannya kepada Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat. Allah menurunkan 1000 malaikat lebih yang memakai tanda untuk membantu pasukan Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat. Padahal mereka pedang aja bagi-bagi, ganti-gantian pakai. Kalau udah banyak kali kau sini, gantian, gantian lagi sama kawan yang lain. Luar biasa. Kenapa dia bisa menang? Karena pertolongan dari Allah. Karena kesabaran yang luar biasa diciptakan oleh Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat sehingga memunculkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau mau berjuang di jalan Allah, tingkatkan kesabaran. Tidak cukup hanya emosi, tidak cukup hanya teriakan-teriakan takbir. Tapi ketika itu kita mundur di belakang, muntaber, mundur tanpa berita. Ketika diberi tugas, takut seketika. Lagaknya kayak jumawa. Tapi ketika diberi amanah, luar biasa pengecut. Kenapa? Karena kurang sabar dan kurang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan itu bukan karena hebatnya kita. Kemenangan itu bukan karena pintarnya kita dalam berstrategi. Kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah kita, tapi semata-mata hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain. Dan Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah syahrul jihad, bulan jihad. Bukan hanya Badar yang di tahun kedua Hijriah. Di tahun kelima Hijriah, pasukan Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat waktu itu pernah dikepung negara Islam Madinah pada saat itu. Yaitu dikenal dengan perang Khandaq, perang Parit. Karena pada saat itu ketika terjadi informasi dari negara Islam Madinah bahwa kita akan dikepung, seorang sahabat Salman Al-Farisi mengungkapkan idenya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dulu di kampung kami ada benteng. Benteng itu dilindungi oleh sungai besar atau parit besar. Maka ketika kita mau bertahan di dalam masa pengepungan dari orang-orang Quraisy yang melakukan melakukan perang sekutu, maka disebut juga perang Khandaq ini sebagai perang Al-Ahzab. Perang Quraisy ini mengambil sekutu-sekutu, mencari kawan-kawan, mengajak kroni-kroninya untuk mengepung negara Islam Madinah pada saat itu. Ini bukti bahwa orang kafir itu sebenarnya takut, gak berani berhadapan one by one sama kita. Karena gak beraninya mereka gunakan sekuat tenaga, seluruh potensi yang mereka punya. Panggil semua kawan-kawannya. Terjadi perang Ahzab pada saat itu, atau yang dikenal dengan perang Khandaq atau perang Parit. Itu terjadi di tahun kelima Hijriah. Tahun kelima Hijriah yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat atas pertolongan Allah. Tidak terjadi pertempuran karena mereka tidak berhasil menyeberangi Parit. Paritnya begitu dalam dan luas sehingga mereka nggak berani. Sehingga Allah turunkan hujan badai pada saat itu beberapa malam. Akhirnya tenda-tenda mereka berhamburan. Kedinginan luar biasa mereka. Logistik mereka habis hanya untuk makan saja. Tapi mental mereka belum cukup berani untuk menyerang negara Islam Madinah yang baru tumbuh. Baru 5 tahun tumbuh pada saat itu. Luar biasa. Itu juga terjadi di bulan Ramadan, tahun kelima Hijriah. Dan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah itu terjadi juga di bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijriah. Ketika itu tidak ada pasukan Quraisy yang berani melawan Rasulullah SAW. Sehingga mereka hanya meletakkan senjatanya di depan rumahnya. Tidak berani keluar rumahnya. Hanya melihat dari intipan-intipan jendela dari dalam rumahnya. Ketika Rasulullah SAW beserta dengan para sahabatnya menghancurkan berhala-berhala, membersihkan Ka'bah dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ingat ya Pak, Bu, bulan Ramadan ini adalah bulan jihad. Tidak hanya bulan saum, tidak hanya bulan puasa, tidak hanya bulan maghfirah, tidak hanya bulan tarbiyah, tapi juga bulan jihad. Maka kita tingkatkan jihad.
Begitu banyaknya kisah-kisah heroik dari para pendahulu-pendahulu Islam yang melakukan pembukaan di negeri-negeri yang juga dilakukan di bulan Ramadan. Mungkin ini bisa menjadi semangat tersendiri bagi kita. Motivasi pribadi mungkin dari saya sendiri untuk meningkatkan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita berhak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.